Halo semuanya, malam ini kita akan menyusuri lorong waktu yang sering kali terasa sepi, dingin, dan penuh tanda tanya, yaitu saat-saat ketika kita terbangun di tengah malam, tepat pukul 3 atau 3:15. Saya tahu, Anda mungkin sudah sering mengalami ini, membuka mata, menatap langit-langit kamar, lalu menghela napas panjang sambil bertanya, "Kenapa lagi-lagi jam segini?" Mungkin Anda sudah mencoba membalik bantal, mengganti posisi tidur, bahkan menghitung domba sampai bosan. Tapi tetap saja, mata Anda menolak untuk terpejam kembali. Dan ketika pagi tiba, tubuh terasa berat, kepala seperti dipenuhi kapas. Dan Anda mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya saya bisa bertahan hari ini? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat pengalaman ini dari sudut pandang yang berbeda. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus menganggap waktu terjaga di malam hari sebagai musibah. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa waktu-waktu itu justru bisa menjadi momen paling berharga dalam hidup Anda? Ya, saya serius. Malam-malam yang terasa menyiksa itu bisa jadi adalah pintu menuju perubahan besar, asal Anda tahu cara memanfaatkannya. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya juga ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana dan jam berapa di tempat Anda. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita sedang terjaga di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat malam-malam ketika saya terbangun, jam digital di samping tempat tidur menunjukkan angka 3:15. Rasanya seperti ada alarm tak kasat mata yang membangunkan saya. Padahal tidak ada suara apapun. Di luar, dunia begitu sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Saya mencoba menutup mata, berharap bisa kembali tidur, tapi pikiran saya justru semakin liar. Kadang saya merasa seperti satu-satunya orang di dunia yang terjaga. Padahal saya tahu, di luar sana, ribuan orang lain mungkin sedang mengalami hal yang sama. Ada satu malam, saya benar-benar frustrasi. Saya bangun, berjalan ke dapur, membuat segelas air hangat, lalu duduk di meja makan. Saya menatap keluar jendela, melihat lampu jalan yang temaram, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saya? Apakah ini tanda penuaan, atau ada sesuatu yang salah dengan saya? Saya bahkan sempat berpikir untuk mencari solusi instan, minum obat tidur, misalnya. Tapi, saya tahu, itu hanya akan menutupi masalah, bukan menyelesaikannya. Di tengah keheningan itu, saya teringat pada cerita seorang kakek di desa kecil di pegunungan. Beliau, sebut saja Pak Yanto, sudah bertahun-tahun mengalami hal yang sama, terbangun di tengah malam, merasa gelisah, dan sulit tidur lagi. Tapi, alih-alih mengeluh, Pak Yanto justru memanfaatkan waktu itu untuk menulis surat kepada cucunya, membaca buku-buku tua, atau sekadar merenung tentang hidup. Anehnya, setelah beberapa bulan, beliau merasa lebih segar di pagi hari, pikirannya lebih jernih, dan bahkan hubungan dengan keluarganya membaik. Saya sempat berpikir, apa rahasianya? Apakah saya juga bisa seperti itu? Ternyata, ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini. Tubuh manusia memang dirancang untuk mengalami perubahan pola tidur seiring bertambahnya usia. Hormon melatonin yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur, produksinya menurun secara bertahap setelah usia 30. Jadi, jika Anda merasa tidur Anda tidak lagi sedalam dulu, itu bukan karena Anda gagal, melainkan karena tubuh Anda sedang beradaptasi. Bahkan, menurut penelitian di universitas ternama,
lebih dari 70% orang berusia di atas 65 tahun mengalami terbangun setidaknya sekali setiap malam. Jadi, Anda tidak sendirian. Tapi, ada sisi lain yang lebih menarik. Secara evolusioner, manusia memang tidak dirancang untuk tidur 8 jam tanpa terputus. Nenek moyang kita yang hidup di alam liar harus waspada terhadap bahaya di malam hari, entah itu binatang buas atau perubahan cuaca. Mereka tidur dalam 2 siklus, tidur beberapa jam, terjaga sebentar, lalu tidur lagi. Waktu terjaga itu digunakan untuk mengawasi lingkungan, berbicara dengan sesama, atau bahkan bermeditasi. Jadi, jika Anda terbangun di tengah malam, bisa jadi itu adalah warisan dari masa lalu yang masih tertanam dalam DNA kita. Saya tahu ini terdengar seperti alasan klasik, tapi coba pikirkan. Berapa banyak dari kita yang benar-benar memanfaatkan waktu terjaga itu untuk sesuatu yang bermakna? Kebanyakan orang justru menghabiskannya dengan mengeluh, menatap layar ponsel, atau memikirkan hal-hal yang membuat cemas. Padahal, menurut beberapa ahli, otak kita justru berada dalam kondisi paling kreatif dan reflektif di jam-jam tersebut. Bahkan, beberapa penemu besar seperti Einstein dan Edison dikenal sering terjaga di malam hari dan mendapatkan ide-ide brilian saat itu. Saya sendiri mulai mencoba mengubah kebiasaan alih-alih memaksa diri untuk tidur. Saya mengambil buku catatan kecil dan mulai menulis apapun yang terlintas di pikiran. Kadang hanya satu kalimat, kadang satu halaman penuh. Anehnya, setelah menulis, saya merasa lebih tenang dan seringkali bisa kembali tidur dengan lebih mudah. Ada malam-malam ketika saya menulis tentang mimpi-mimpi saya, tentang rasa syukur, atau sekadar mencatat hal-hal aneh yang saya pikirkan. Misalnya, pernah suatu malam saya menulis, "Mengapa kucing selalu tahu kapan saya sedang sedih?" Pertanyaan konyol, tapi entah kenapa, menuliskannya membuat saya tersenyum sendiri. Saya juga mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar saya. Suara angin di luar jendela, aroma kopi yang masih tersisa di dapur, atau bahkan suara lembut kipas angin yang berputar pelan. Semua itu yang biasanya saya abaikan di siang hari, justru terasa lebih hidup di tengah malam. Saya mulai memahami, mungkin inilah saat-saat ketika hidup benar-benar melambat, memberi kita ruang untuk merenung dan menemukan makna baru. Tentu saja, tidak semua malam berjalan mulus. Ada kalanya saya tetap merasa gelisah, bahkan setelah menulis atau bermeditasi. Tapi, saya belajar untuk menerima itu sebagai bagian dari proses. Seperti kata orang bijak, tidak semua malam harus sempurna, tapi setiap malam punya cerita. Dan, siapa tahu, mungkin malam ini adalah awal dari cerita baru dalam hidup Anda. Setelah malam-malam panjang yang saya lalui, saya mulai penasaran mengapa tubuh saya, dan mungkin juga tubuh Anda, begitu sering membangunkan kita di jam-jam yang sama. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan? Saya pun mulai mencari tahu, membaca berbagai artikel, menonton video, bahkan bertanya pada beberapa teman yang juga mengalami hal serupa. Ternyata, jawabannya jauh lebih menarik daripada sekadar karena sudah tua. Pertama, mari kita bicara soal hormon. Anda tahu, hormon melatonin itu seperti alarm alami tubuh kita. Ia bertugas mengatur kapan kita mengantuk dan kapan kita harus bangun. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi melatonin menurun secara perlahan. Bayangkan saja, saat Anda berusia 20 tahun, tubuh Anda memproduksi melatonin seperti pabrik yang baru diresmikan, semuanya berjalan lancar, tidur pun nyenyak. Tapi setelah usia 30, pabrik itu mulai mengurangi produksi dan setiap 10 tahun
jumlahnya berkurang sekitar 10%. Jadi, ketika Anda sudah memasuki usia 60, jangan heran jika tidur Anda tidak lagi sedalam dulu. Ini bukan kutukan, melainkan proses alami yang dialami hampir semua orang. Tapi, ada sisi lain yang lebih menarik. Saya pernah membaca sebuah penelitian dari universitas ternama di Seoul yang menyebutkan bahwa lebih dari 70% orang berusia di atas 65 tahun terbangun setidaknya sekali setiap malam. Jadi, jika Anda merasa sendirian dalam pengalaman ini, percayalah, Anda punya banyak teman seperjuangan di luar sana. Bahkan, saya pernah bercanda dengan seorang teman. Kita ini seperti klub rahasia. Anggotanya hanya mereka yang terbangun jam 3 pagi. Siapa tahu, suatu hari nanti, klub ini benar-benar ada. Dengan seragam piyama dan kopi hangat sebagai simbol persatuan. Selain faktor hormon, ada juga faktor evolusi yang sering kali luput dari perhatian. Coba bayangkan, ribuan tahun lalu, nenek moyang kita hidup di alam liar, tidur di bawah bintang-bintang, dan harus selalu waspada terhadap bahaya. Pada masa itu, tidur 8 jam tanpa terputus adalah kemewahan yang nyaris mustahil. Mereka tidur dalam 2 siklus, tidur beberapa jam, terjaga sebentar, lalu tidur lagi. Waktu terjaga itu digunakan untuk mengawasi lingkungan, berbicara dengan sesama, atau bahkan bermeditasi. Jadi, jika Anda terbangun di tengah malam, bisa jadi itu adalah warisan dari masa lalu yang masih tertanam dalam DNA kita. Saya pernah membaca sebuah fakta aneh. Di abad pertengahan, orang-orang Eropa justru menganggap waktu terjaga di tengah malam sebagai hal yang wajar. Mereka menyebutnya first sleep dan second sleep. Di antara dua tidur itu, mereka melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berdoa, menulis surat, hingga mengunjungi tetangga. Bayangkan, jika sekarang Anda mengetuk pintu tetangga jam 3 pagi hanya untuk mengobrol, mungkin Anda akan dianggap aneh. Tapi dulu, itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan teori ini. Ada juga yang berpendapat bahwa pola tidur modern, 8 jam tanpa terputus, adalah hasil dari revolusi industri dan kebutuhan akan produktivitas tinggi. Sebelum ada listrik dan jam kerja tetap, manusia lebih fleksibel dalam mengatur waktu tidurnya. Jadi, perdebatan akademis tentang pola tidur ini masih terus berlangsung. Apakah kita harus kembali ke pola tidur nenek moyang, atau tetap bertahan dengan pola modern? Saya sendiri belum menemukan jawaban pasti. Tapi saya suka membayangkan betapa serunya hidup di zaman ketika terbangun di tengah malam adalah hal yang biasa. Selain faktor biologis dan sejarah, ada juga faktor psikologis yang tidak kalah penting. Banyak orang merasa cemas atau frustrasi ketika terbangun di malam hari, apalagi jika mereka harus bekerja keesokan paginya. Saya pun pernah merasakannya, perasaan bersalah karena tidak bisa tidur. Takut tidak bisa berfungsi dengan baik esok hari. Tapi, semakin saya pelajari, semakin saya sadar bahwa perasaan itu justru memperburuk keadaan otak kita. Ketika terjaga di malam hari, cenderung lebih sensitif terhadap pikiran negatif. Jadi, jika Anda mulai memikirkan masalah pekerjaan, kesehatan, atau keluarga, pikiran itu bisa membesar seperti balon yang ditiup terlalu kencang. Ada satu malam, saya terbangun dan langsung memikirkan tagihan listrik yang belum dibayar. Padahal, siang harinya saya sama sekali tidak khawatir soal itu. Tapi di tengah malam, masalah kecil bisa terasa seperti bencana besar. Saya pun mencoba teknik sederhana, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pada diri sendiri, masalah ini bisa saya pikirkan besok pagi. Sekarang, saya hanya perlu tenang. Anehnya, setelah beberapa menit, pikiran saya mulai tenang dan saya bisa kembali tidur. Saya juga pernah membaca tentang fenomena jam serigala.
istilah yang digunakan untuk menyebut waktu antara pukul 3 hingga 5 pagi, ketika banyak orang merasa paling gelisah dan rentan terhadap pikiran negatif. Konon, pada jam-jam ini, kadar hormon stres dalam tubuh meningkat, sementara otak masih setengah sadar. Tidak heran jika banyak orang merasa cemas atau bahkan panik tanpa alasan yang jelas. Tapi, di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa jam-jam ini adalah waktu paling kreatif, ketika otak kita bebas dari gangguan dan bisa berpikir lebih jernih. Saya pernah mencoba bereksperimen. Setiap kali terbangun di jam 3 pagi, saya menulis apapun yang terlintas di pikiran. Kadang hasilnya aneh, seperti puisi tentang kucing yang suka mencuri ikan, atau ide bisnis yang mustahil diwujudkan. Tapi, ada juga malam-malam ketika saya menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama mengganggu, seolah-olah otak saya bekerja lebih baik ketika dunia sedang tidur. Dari semua pengalaman itu, saya belajar satu hal. Terbangun di tengah malam bukanlah akhir dunia. Justru, itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Jadi, lain kali Anda terbangun jam 3 pagi, jangan langsung panik atau marah. Cobalah untuk menerima, bahkan merayakan momen itu. Siapa tahu, di balik keheningan malam ada jawaban yang selama ini Anda cari. Saya ingin membawa Anda lebih dalam ke dunia nyata, ke kisah-kisah orang biasa yang berhasil mengubah waktu terjaga di malam hari menjadi momen kebangkitan. Percayalah, saya tidak sedang membual atau menjual mimpi kosong. Saya sendiri pernah skeptis, bahkan cenderung sinis ketika mendengar cerita-cerita semacam ini. Tapi, setelah mendengar langsung dari mereka yang mengalaminya, saya mulai percaya bahwa malam hari memang bisa menjadi ladang keajaiban, asal kita mau membuka diri. Mari kita mulai dengan kisah Pak Yanto, seorang pensiunan guru yang tinggal di pinggiran kota. Dulu, setiap kali terbangun jam 3 pagi, beliau merasa seperti orang yang dikutuk. Saya pikir, ini pasti karena umur saya sudah tua, atau mungkin ada penyakit yang belum terdeteksi. Katanya suatu hari saat kami berbincang di warung kopi. Tapi, alih-alih menyerah pada rasa frustrasi, Pak Yanto memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia mulai menulis surat kepada cucunya yang tinggal di luar negeri. Setiap malam, ia menuangkan isi hatinya tentang masa mudanya, tentang harapan dan ketakutannya, bahkan tentang kegagalan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ajaibnya, setelah beberapa minggu, Pak Yanto merasa lebih ringan. Ia tidak hanya merasa lebih dekat dengan cucunya, tapi juga mulai menemukan kembali semangat hidup yang sempat hilang. Saya jadi sadar, selama ini saya terlalu sibuk mengkhawatirkan hal-hal kecil, sampai lupa menikmati momen-momen sederhana. Ujarnya, surat-surat itu, yang awalnya hanya ditulis untuk mengisi waktu, akhirnya menjadi warisan berharga bagi keluarganya. Bahkan, cucunya pernah berkata, "Kakek, surat-suratmu membuatku merasa seperti mengenalmu lebih dalam. Beda, meski kita jarang bertemu." Kisah lain datang dari Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sudah puluhan tahun mengurus keluarga. Ia mengaku, setiap kali terbangun di malam hari, pikirannya langsung dipenuhi daftar pekerjaan yang belum selesai. Saya sering merasa bersalah, seolah-olah saya tidak cukup baik sebagai ibu atau istri, katanya. Tapi, suatu malam, ia memutuskan untuk mencoba meditasi sederhana, hanya duduk diam, menarik napas dalam-dalam, dan membayangkan dirinya berada di taman yang tenang. Awalnya, ia merasa canggung, bahkan sempat tertawa sendiri karena merasa aneh. Tapi, setelah beberapa malam, ia mulai merasakan perubahan. Saya jadi lebih tenang, tidak mudah marah, dan bisa menerima diri sendiri apa adanya, ujarnya. Bahkan, suaminya pun mengakui
Istriku sekarang lebih sabar, bahkan saat anak-anak membuat rumah berantakan. Ada juga kisah Pak Rahmat, seorang mantan sopir truk yang kini menghabiskan hari-harinya di rumah. Ia mengaku, waktu terjaga di malam hari sering ia gunakan untuk merenung tentang masa lalu, tentang perjalanan panjang, tentang teman-teman yang sudah tiada, dan tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Suatu malam, ia memutuskan untuk menulis daftar hal-hal yang masih ingin ia lakukan. Saya pikir hidup saya sudah selesai, tapi ternyata masih banyak yang ingin saya capai. Katanya, daftar itu, yang awalnya hanya berisi 3 atau 4 poin, kini sudah berkembang menjadi puluhan. Mulai dari belajar memasak, menanam bunga, hingga mencoba menulis puisi. Saya tidak tahu apakah saya akan sempat melakukan semuanya. Tapi, setidaknya saya punya alasan untuk bangun setiap pagi. Ujarnya sambil tersenyum. Dari semua kisah ini, saya belajar bahwa waktu terjaga di malam hari bisa menjadi momen refleksi, momen untuk berdamai dengan diri sendiri, dan bahkan momen untuk memulai sesuatu yang baru. Tentu saja, tidak semua orang akan langsung merasakan perubahan besar. Ada yang butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, Bu, untuk benar-benar merasakan manfaatnya. Tapi, satu hal yang pasti, malam hari memberi kita ruang untuk mendengarkan suara hati yang sering kali tenggelam di tengah hiruk pikuk siang hari. Saya sendiri pernah mengalami momen kebangkitan di tengah malam. Suatu malam, setelah berjam-jam mencoba tidur, saya akhirnya menyerah dan duduk di meja kerja. Saya menulis daftar hal-hal yang selama ini saya tunda, mulai dari menghubungi teman lama, membaca buku yang sudah lama terbengkalai, hingga mencoba resep baru yang saya temukan di internet. Anehnya, setelah menulis daftar itu, saya merasa lebih ringan. Keesokan harinya, saya mulai mencicil satu persatu, dan setiap kali berhasil menyelesaikan satu hal, saya merasa seperti mendapatkan energi baru. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Menurut penelitian, orang yang sering terbangun di malam hari justru cenderung lebih kreatif dan reflektif. Otak mereka yang terbiasa bekerja di jam-jam sunyi lebih mudah menemukan solusi untuk masalah yang rumit. Bahkan, beberapa penulis dan seniman terkenal mengaku mendapatkan ide-ide terbaik mereka di tengah malam. Tentu saja, ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang berpendapat bahwa kreativitas tidak ada hubungannya dengan pola tidur. Sementara yang lain percaya bahwa keheningan malam memang memicu otak untuk bekerja lebih optimal. Saya juga pernah mendengar cerita lucu dari seorang teman. Ia berkata, "Setiap kali terbangun jam 3 pagi, saya merasa seperti detektif dalam film noir, menyelidiki misteri hidup saya sendiri, ditemani secangkir teh dan suara jangkrik di luar jendela." Saya tertawa mendengarnya, tapi diam-diam saya setuju. Malam hari memang punya cara sendiri untuk membuat kita merasa seperti tokoh utama dalam cerita hidup kita. Dari semua kisah ini, saya ingin mengajak Anda untuk tidak lagi melihat waktu terjaga di malam hari sebagai musibah. Anggaplah itu sebagai undangan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, untuk berdamai dengan masa lalu, dan untuk merancang masa depan yang lebih baik. Siapa tahu, di tengah keheningan malam, Anda menemukan jawaban yang selama ini Anda cari. Setelah mendengar kisah-kisah nyata yang menginspirasi, saya semakin terdorong untuk memahami sisi ilmiah di balik fenomena terbangun di tengah malam. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan tubuh kita saat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Apakah ini hanya soal hormon atau ada sesuatu yang lebih kompleks? Mungkin bahkan sedikit aneh yang belum banyak orang ketahui. Mari kita mulai dari otak. Otak manusia adalah organ yang luar biasa, penuh misteri, dan kadang-kadang suka bertingkah di luar dugaan. Saat kita tidur, otak tidak benar-benar mati. Justru, ia bekerja keras memproses ingatan, memperbaiki sel,
dan bahkan memecahkan masalah yang belum selesai di siang hari. Ada satu fase tidur yang disebut REM, Rapid Eye Movement, di mana otak kita sangat aktif, hampir seperti saat kita terjaga. Fase ini biasanya terjadi menjelang pagi, antara pukul 3 hingga 5. Pada saat inilah, mimpi-mimpi paling aneh dan kreatif sering muncul. Saya pernah bermimpi menjadi astronot yang tersesat di pasar malam. Aneh, tapi entah kenapa, terasa sangat nyata. Nah, di fase REM ini, otak juga lebih sensitif terhadap rangsangan kecil, suara, cahaya, bahkan perubahan suhu. Itulah sebabnya banyak orang terbangun di jam-jam ini, meski hanya karena suara kipas angin yang berubah sedikit lebih keras. Ada satu penelitian menarik dari Harvard yang menyebutkan otak pada jam-jam ini berada dalam kondisi mirip meditasi. Gelombang otak melambat, pikiran lebih terbuka, dan kreativitas meningkat. Tidak heran jika banyak penulis, musisi, dan ilmuwan besar mendapatkan ide-ide brilian di tengah malam. Tapi, bukan hanya otak yang berperan, hormon juga punya andil besar. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, melatonin adalah hormon utama yang mengatur siklus tidur. Produksinya menurun seiring bertambahnya usia, membuat tidur kita jadi lebih ringan dan mudah terganggu. Tapi, ada juga hormon kortisol, hormon stres, yang biasanya mulai meningkat menjelang pagi. Kortisol ini sebenarnya membantu kita bangun dan siap menghadapi hari. Tapi, jika kadarnya terlalu tinggi, bisa membuat kita terbangun lebih awal dari yang diinginkan. Saya pernah bercanda dengan teman. Mungkin tubuh saya terlalu semangat menghadapi hari, sampai-sampai membangunkan saya sebelum ayam berkokok. Selain itu, ada fakta sejarah yang menarik, seperti yang sudah saya singgung. Manusia zaman dulu tidak tidur 8 jam tanpa putus. Mereka punya dua siklus tidur, first sleep dan second sleep. Di antara dua tidur itu, mereka melakukan berbagai aktivitas, berdoa, menulis, bahkan mengunjungi tetangga. Ada catatan sejarah dari Eropa abad pertengahan yang menyebutkan waktu terjaga di malam hari justru dianggap waktu yang sakral, penuh inspirasi dan refleksi. Saya membayangkan mungkin di masa depan kita akan kembali ke pola tidur seperti ini. Siapa tahu dunia akan jadi lebih damai jika semua orang punya waktu khusus untuk merenung di tengah malam. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat dengan teori ini. Ada yang berpendapat pola tidur terputus justru bisa mengganggu kesehatan, meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan mood. Tapi, ada juga yang percaya, selama kita tetap mendapatkan total waktu tidur yang cukup, pola tidur fleksibel justru lebih sesuai dengan ritme alami tubuh manusia. Perdebatan ini masih terus berlangsung di dunia akademis, dan saya sendiri belum berani mengambil kesimpulan pasti. Tapi, saya suka membayangkan, mungkin tubuh kita memang lebih cerdas daripada yang kita kira. Ia tahu kapan harus beristirahat, kapan harus terjaga, dan kapan harus merenung. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Beberapa penelitian menunjukkan orang yang sering terbangun di malam hari cenderung lebih peka terhadap perubahan lingkungan. Mereka lebih cepat merespons suara, cahaya, atau bahkan perubahan emosi di sekitar mereka. Saya pernah bercanda, mungkin kita ini seperti alarm hidup, selalu siap siaga, bahkan saat dunia sedang tidur. Tapi, di sisi lain, kepekaan ini juga bisa membuat kita lebih mudah stres atau cemas, terutama jika kita tidak tahu cara mengelolanya. Saya juga pernah membaca tentang fenomena tidur polifasik, pola tidur di mana seseorang tidur dalam beberapa siklus pendek sepanjang hari, bukan satu siklus panjang di malam hari. Beberapa tokoh terkenal, seperti Leonardo da Vinci dan Nikola Tesla, konon menerapkan pola tidur ini untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Tentu saja, tidak semua orang cocok dengan pola ini.
dan ada risiko kesehatan jika tidak dilakukan dengan benar. Tapi, fakta ini menunjukkan bahwa tidur bukanlah sesuatu yang kaku. Ia bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Dari semua penjelasan ilmiah ini, saya belajar satu hal. Tubuh dan otak kita adalah mesin yang luar biasa, penuh misteri dan keajaiban. Kadang, ia membangunkan kita di tengah malam bukan untuk menyiksa, tapi untuk memberi ruang bagi pikiran dan jiwa kita berkembang. Saya pernah mendengar seorang profesor berkata, malam hari adalah waktu ketika otak membersihkan debu-debu pikiran, menata ulang ingatan, dan menyiapkan diri untuk hari baru. Saya suka membayangkan otak saya seperti pustakawan yang rajin, bekerja diam-diam di tengah malam, menyusun buku-buku kehidupan saya agar lebih rapi dan mudah dibaca esok hari. Tentu saja, tidak semua orang akan setuju dengan pandangan ini. Ada yang merasa terbangun di malam hari adalah gangguan yang harus diatasi, bukan diterima. Tapi, saya percaya dengan sedikit pengetahuan dan sikap terbuka, kita bisa mengubah pengalaman ini menjadi sesuatu yang positif. Siapa tahu, di balik keanehan pola tidur kita, tersembunyi potensi besar yang belum pernah kita sadari. Dan, jika Anda masih ragu, ingatlah, bahkan para ilmuwan pun masih berdebat tentang apa yang terbaik untuk tubuh manusia. Jadi, tidak ada salahnya mencoba berbagai pendekatan, mencari tahu apa yang paling cocok untuk Anda. Siapa tahu Anda menemukan rahasia kebahagiaan di tengah malam saat dunia sedang terlelap. Setelah memahami sisi ilmiah dan sejarah di balik pola tidur kita, saya ingin mengajak Anda mencoba sesuatu yang sederhana namun sangat berdampak. Menulis di tengah malam. Jangan buru-buru skeptis dulu, saya tahu. Menulis sering dianggap sebagai kegiatan yang berat. Apalagi jika dilakukan saat mata masih setengah terpejam dan pikiran belum sepenuhnya sadar. Tapi percayalah, justru di saat-saat itulah tulisan Anda bisa menjadi jendela menuju bagian terdalam dari diri sendiri. Saya sendiri mulai menulis di tengah malam bukan karena ingin menjadi penulis terkenal atau membuat novel bestseller. Awalnya, saya hanya ingin mengalihkan perhatian dari rasa frustrasi karena tidak bisa tidur. Saya ambil buku catatan kecil dan pena, lalu menulis apapun yang terlintas di kepala. Kadang hanya satu kalimat, kadang satu halaman penuh. Ada malam-malam ketika saya menulis tentang mimpi aneh yang baru saja saya alami, seperti mimpi dikejar ayam raksasa di pasar tradisional, atau mimpi bertemu teman lama yang sudah lama hilang kabarnya. Ada juga malam ketika saya menulis tentang kekhawatiran, rasa syukur, atau sekadar daftar belanja yang belum sempat saya penuhi. Anehnya, setelah menulis, saya merasa lebih tenang. Pikiran yang tadinya berputar-putar seperti komedi putar di taman hiburan, perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Saya mulai menyadari, menulis di tengah malam bukan hanya soal menuangkan kata-kata, tapi juga soal mendengarkan suara hati yang seringkali tenggelam di siang hari. Ada sesuatu yang magis ketika menulis dalam keheningan malam, seolah-olah hanya ada saya dan pena, tanpa gangguan dari dunia luar. Saya pernah membaca penelitian dari seorang profesor di Amerika yang menyebutkan, menulis secara jujur tentang perasaan dan pikiran bisa meningkatkan sistem imun tubuh, mengurangi stres, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Tentu saja, ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang berpendapat efek menulis hanya bersifat sementara, sementara yang lain percaya menulis adalah terapi jangka panjang yang bisa mengubah hidup seseorang. Saya sendiri tidak terlalu peduli dengan perdebatan itu. Yang penting, saya merasakan manfaatnya secara langsung. Ada satu kisah menarik dari seorang teman. Sebut saja Bu Rini. Ia adalah ibu rumah tangga yang sudah puluhan tahun mengurus keluarga. Setiap kali terbangun di malam hari, ia merasa cemas dan gelisah, memikirkan anak-anaknya yang sudah dewasa dan tinggal jauh darinya. Suatu malam,
Ia memutuskan untuk menulis surat kepada dirinya sendiri. Ia menulis tentang rasa rindu, harapan, dan ketakutan yang selama ini ia pendam. Surat itu tidak pernah dikirim kemana-mana, hanya disimpan di laci meja. Tapi, setelah beberapa minggu, Bu Rini merasa lebih damai. Ia mulai menerima kenyataan bahwa anak-anaknya sudah dewasa dan punya kehidupan sendiri. Menulis membuat saya berdamai dengan diri sendiri. Katanya suatu hari, saya juga pernah mencoba menulis daftar syukur setiap kali terbangun di malam hari. Awalnya, saya merasa aneh, masa iya? Jam 3 pagi saya harus mencari-cari hal yang bisa disyukuri. Tapi, setelah beberapa malam, saya mulai terbiasa. Saya menulis hal-hal kecil. Terima kasih karena hari ini hujan turun, jadi udara lebih sejuk. Atau, terima kasih karena kucing saya tidur di samping saya, membuat saya merasa tidak sendirian. Lama-kelamaan, daftar itu semakin panjang, dan saya mulai menyadari, hidup saya tidak seburuk yang saya bayangkan. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Menurut penelitian, menulis tentang rasa syukur secara rutin bisa meningkatkan kualitas tidur hingga 40%. Bahkan, ada yang mengatakan, menulis 3 hal yang disyukuri setiap malam bisa membuat seseorang lebih bahagia dan sehat secara mental. Tentu saja, ini masih menjadi bahan perdebatan di dunia psikologi. Ada yang berpendapat, efeknya hanya placebo. Sementara yang lain percaya, rasa syukur memang punya kekuatan magis yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan. Saya juga pernah mengalami malam-malam ketika menulis justru membuat saya menemukan solusi untuk masalah yang selama ini saya anggap rumit. Misalnya, suatu malam saya menulis tentang kekhawatiran saya terhadap pekerjaan. Saya menuliskan semua kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, lalu mencoba mencari solusi satu persatu. Anehnya, setelah menulis, saya merasa lebih siap menghadapi hari esok. Pikiran saya jadi lebih jernih, dan saya bisa tidur lebih nyenyak. Tentu saja, tidak semua orang akan langsung merasakan manfaat menulis di tengah malam. Ada yang butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk benar-benar merasakan perubahan. Tapi, satu hal yang pasti, menulis adalah cara sederhana untuk berdialog dengan diri sendiri, untuk mendengarkan suara hati yang sering kali kita abaikan. Saya ingin mengajak Anda mencoba malam ini. Jika Anda terbangun, jangan langsung mengambil ponsel atau menyalakan televisi. Ambil buku catatan kecil dan pena, lalu tulis apapun yang terlintas di kepala. Tidak perlu indah, tidak perlu rapi, tidak perlu takut salah. Tulis saja, seolah-olah tidak ada yang akan membaca tulisan Anda selain diri sendiri. Siapa tahu, di tengah kata-kata yang Anda tulis, Anda menemukan jawaban yang selama ini Anda cari. Dan jika Anda merasa tulisan Anda aneh atau tidak masuk akal, jangan khawatir. Saya juga sering menulis hal-hal konyol, seperti puisi tentang sandal jepit yang hilang, atau cerita pendek tentang kucing yang ingin menjadi presiden. Kadang, justru dari tulisan-tulisan aneh itu, saya menemukan sisi diri yang selama ini tersembunyi. Jadi, malam ini, mari kita coba menulis bersama. Siapa tahu besok pagi kita bangun dengan perasaan lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap menghadapi dunia. Setelah menulis di tengah malam dan merasakan manfaatnya, saya mulai penasaran dengan satu metode lain yang sering disebut-sebut para ahli, meditasi dan imajinasi di waktu hening. Saya tahu, kata meditasi sering membuat orang berpikir tentang biksu di puncak gunung atau yogi yang duduk bersila berjam-jam. Tapi percayalah, meditasi yang saya maksud di sini jauh lebih sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Bahkan sambil duduk di tepi ranjang dengan piyama lusuh dan rambut acak-acakan. Saya pertama kali mencoba meditasi di malam hari ketika benar-benar kehabisan akal. Setelah menulis, membaca, bahkan menonton video kucing di internet, saya tetap tidak bisa tidur. Akhirnya,
Saya memutuskan untuk duduk diam, menutup mata, dan hanya fokus pada napas. Awalnya, pikiran saya berontak. Ini buang-buang waktu, bisik suara di kepala saya. Tapi saya bertahan, Letua. Menarik napas perlahan pula, lalu menghembuskannya dengan lembut. Saya membayangkan udara masuk ke dalam tubuh, membawa ketenangan, lalu keluar membawa semua kecemasan. Ajaibnya, setelah beberapa menit, saya mulai merasa lebih tenang. Pikiran yang tadinya berlarian kemana-mana, perlahan melambat. Saya mulai merasakan detak jantung, suara kipas angin, bahkan suara hujan di luar jendela. Semua terasa lebih nyata, lebih dekat. Saya sadar, meditasi bukan soal mengosongkan pikiran, tapi soal menerima apapun yang muncul, tanpa menghakimi, tanpa melawan. Ada satu teknik yang saya suka, visualisasi atau imajinasi. Setelah beberapa menit fokus pada napas, saya mulai membayangkan diri saya berada di tempat yang damai, sebuah pantai dengan pasir putih, hutan pinus yang sejuk, atau taman bunga yang penuh warna. Saya membayangkan suara ombak, aroma tanah basah, dan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah. Kadang, saya membayangkan diri saya sedang berjalan santai, tersenyum, dan merasa benar-benar bebas dari beban hidup. Anehnya, imajinasi ini membuat tubuh saya ikut rileks. Saya merasa seperti benar-benar berada di tempat itu, meski hanya dalam pikiran. Saya pernah membaca penelitian dari universitas di Amerika yang menyebutkan meditasi singkat di malam hari bisa menurunkan kadar hormon stres, memperbaiki suasana hati, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Ada juga penelitian yang menunjukkan membayangkan hal-hal positif sebelum tidur bisa membuat otak lebih siap menghadapi tantangan esok hari. Tentu saja, ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Ada yang berpendapat efek meditasi hanya bersifat sementara. Sementara yang lain percaya, meditasi adalah kunci kebahagiaan jangka panjang. Saya juga pernah mendengar kisah Busari, seorang nenek yang tinggal sendirian di rumah kecil di pinggiran kota. Setiap kali terbangun di malam hari, ia duduk di kursi goyang, menutup mata, dan membayangkan dirinya sedang berjalan di taman bersama cucu-cucunya. Saya merasa lebih dekat dengan mereka, meski mereka tinggal jauh. Katanya, setelah beberapa minggu, Busari merasa tidurnya lebih nyenyak, dan ia tidak lagi merasa kesepian di malam hari. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Meditasi singkat selama 5 menit di malam hari bisa meningkatkan produksi hormon melatonin secara alami. Bahkan, ada yang mengatakan meditasi bisa membuat otak memproduksi gelombang alfa dan theta. Gelombang yang biasanya muncul saat kita bermimpi atau berada dalam kondisi sangat rileks. Saya pernah bercanda dengan teman. Mungkin meditasi itu seperti charger untuk otak, mengisi ulang energi sebelum menghadapi hari baru. Tentu saja, meditasi tidak selalu berjalan mulus. Ada malam-malam ketika pikiran saya tetap liar, bahkan setelah 10 menit duduk diam. Tapi, saya belajar untuk tidak memaksa. Saya menerima saja. Kadang malam memang penuh kegelisahan, dan itu tidak apa-apa. Seperti kata pepatah, tidak semua malam harus tenang, tapi setiap malam bisa menjadi pelajaran. Saya ingin mengajak Anda mencoba meditasi sederhana malam ini. Caranya mudah, duduk dengan nyaman, tutup mata dan fokus pada napas. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan selama 6 detik. Lakukan ini selama 5 menit. Jika pikiran Anda melayang kemana-mana, tidak apa-apa, kembalikan saja fokus ke napas. Setelah itu, coba bayangkan diri Anda berada di tempat yang damai, atau membayangkan hal-hal baik yang ingin Anda alami. Rasakan sensasi tenang yang muncul, dan biarkan tubuh Anda rileks.
Jika Anda merasa aneh atau canggung, jangan khawatir. Saya juga pernah merasa seperti itu, nah. Tapi, setelah beberapa kali mencoba, meditasi menjadi teman setia di malam-malam gelisah. Kadang, saya bahkan tertidur di tengah meditasi dan bangun dengan perasaan lebih segar. Ada satu perdebatan menarik di kalangan akademisi. Apakah meditasi benar-benar bisa mengubah otak atau hanya memberikan efek placebo? Saya tidak punya jawaban pasti, tapi saya percaya pengalaman pribadi lebih penting daripada teori. Jika meditasi membuat Anda merasa lebih baik, kenapa tidak dilakukan? Jadi, malam ini, jika Anda terbangun dan tidak bisa tidur, cobalah meditasi dan imajinasi sederhana. Siapa tahu, Anda menemukan ketenangan yang selama ini Anda cari, bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Setelah menulis dan bermeditasi di tengah malam, saya menemukan satu kebiasaan lagi yang benar-benar mengubah cara saya memulai hari. Bertanya pada diri sendiri. Mungkin terdengar sepele, tapi percayalah, 6 pertanyaan sederhana di pagi hari bisa menjadi kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan produktivitas. Saya menyebutnya pertanyaan diri di pagi hari, sebuah ritual kecil yang saya lakukan setiap kali fajar mulai menyingsing, atau bahkan saat saya masih terjaga di antara gelap dan terang. Awalnya, saya skeptis. Saya pikir, apa gunanya bertanya pada diri sendiri? Bukankah hidup sudah cukup rumit tanpa harus menambah pertanyaan baru? Tapi, setelah mencoba selama beberapa minggu, saya mulai merasakan perbedaannya. Hari-hari saya terasa lebih terarah, pikiran lebih jernih, dan yang paling penting saya tidak lagi merasa seperti robot yang hanya menjalani rutinitas tanpa makna. 6 pertanyaan ini saya temukan dari berbagai sumber, buku, seminar, bahkan obrolan santai dengan teman-teman yang juga sedang mencari makna hidup. Saya modifikasi sesuai kebutuhan, dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari pagi saya. Setiap pertanyaan saya tulis di buku catatan kecil, lalu saya jawab dengan jujur, tanpa sensor, tanpa takut dihakimi. Kadang jawabannya sederhana, kadang penuh emosi, kadang juga konyol, tapi selalu ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari proses ini. Pertanyaan pertama, hari ini, perasaan apa yang ingin saya bawa sepanjang hari? Saya biasanya memilih satu kata, tenang, berani, bersyukur, atau kadang cukup lucu. Saya pernah menulis, hari ini saya ingin merasa seperti kucing yang baru saja makan ikan. Hasilnya, saya benar-benar merasa lebih santai dan puas sepanjang hari. Tentu saja, ini bukan sihir, tapi otak kita memang cenderung mengikuti arah yang kita tentukan sejak pagi. Pertanyaan kedua, apa satu hal baru yang ingin saya pelajari hari ini? Tidak harus sesuatu yang besar, kadang hanya resep masakan baru, kata dalam bahasa asing, atau fakta unik tentang dunia. Saya pernah menulis, hari ini saya ingin tahu kenapa langit berwarna biru. Setelah mencari tahu, saya jadi merasa lebih pintar, meski hanya sedikit. Ada penelitian yang menyebutkan, belajar hal baru setiap hari bisa menjaga otak tetap muda dan mencegah kepikunan. Tentu saja, ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Tapi saya suka membayangkan otak saya seperti taman yang selalu tumbuh bunga-bunga baru. Pertanyaan ketiga, siapa yang bisa saya bantu hari ini? Kadang jawabannya sederhana, mengirim pesan pada teman yang sedang sedih, membantu tetangga membawa belanjaan, atau sekadar tersenyum pada orang asing di jalan. Saya pernah membantu seorang ibu tua menyeberang jalan, dan seharian saya merasa seperti pahlawan super. Ada fakta menarik, membantu orang lain bisa meningkatkan kadar hormon oksitosin, hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi, membantu orang lain sebenarnya juga membantu diri sendiri. Pertanyaan keempat,
3 hal apa yang ingin saya capai hari ini? Saya menulis 3 tujuan kecil: menyelesaikan pekerjaan, menelepon keluarga, atau membersihkan meja kerja. Setiap kali berhasil mencoret satu tujuan, saya merasa seperti mendapatkan medali emas. Ada penelitian yang menyebutkan menetapkan tujuan harian bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Tentu saja, tidak semua tujuan selalu tercapai, tapi proses mencobanya saja sudah membuat hari saya lebih bermakna. Pertanyaan kelima, hal baik apa yang saya harapkan terjadi hari ini? Saya menulis harapan-harapan kecil, mendapat kabar baik, bertemu teman lama, atau sekadar menikmati secangkir kopi tanpa gangguan. Saya pernah menulis, semoga hari ini tidak hujan saat saya keluar rumah. Ternyata, hari itu hujan deras, tapi saya justru menikmati suara hujan sambil minum teh di teras. Kadang, harapan tidak selalu terwujud seperti yang kita inginkan, tapi selalu ada kebaikan di balik setiap kejadian. Pertanyaan keenam, 3 hal apa yang saya syukuri hari ini? Ini adalah pertanyaan favorit saya. Saya menulis hal-hal kecil, tempat tidur yang nyaman, makanan hangat, atau tawa anak-anak di pagi hari. Ada penelitian yang menyebutkan, menulis rasa syukur secara rutin bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 30%. Tentu saja, ada yang berpendapat, efeknya hanya sementara. Tapi saya percaya, rasa syukur adalah kunci untuk menikmati hidup apa adanya. Saya pernah mendengar kisah Pak Darto, seorang pensiunan yang setiap pagi menulis jawaban atas 6 pertanyaan ini. Awalnya, ia merasa hidupnya monoton dan membosankan. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai menemukan makna dalam hal-hal kecil, seperti suara burung di pagi hari, atau senyum istri saat menyeduh kopi. Saya merasa hidup saya lebih berwarna, katanya. Bahkan, anak-anaknya pun mengakui, Pak Darto kini lebih ceria dan mudah diajak bicara. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Menurut penelitian, orang yang rutin bertanya pada diri sendiri cenderung lebih bahagia dan jarang mengalami stres berat. Otak mereka lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, dan lebih cepat menemukan solusi untuk masalah. Tentu saja, ini masih menjadi bahan perdebatan di dunia psikologi. Tapi saya suka membayangkan, mungkin otak kita memang suka diajak berdiskusi. Saya ingin mengajak Anda mencoba 6 pertanyaan ini besok pagi. Atau bahkan malam ini jika Anda masih terjaga. Tulis di buku catatan, atau cukup renungkan dalam hati. Jawab dengan jujur, tanpa takut salah. Siapa tahu Anda menemukan jawaban yang selama ini Anda cari, bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Dan jika Anda merasa pertanyaan-pertanyaan ini terlalu banyak, pilih saja 1 atau 2 yang paling Anda suka. Tidak ada aturan baku, tidak ada yang benar atau salah. Yang penting, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertanya, mendengar, dan memahami. Saya percaya, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Dan 6 pertanyaan ini adalah kunci kecil yang bisa membuka pintu kebahagiaan. Satu hari demi satu hari, setelah menjalani 3 metode sederhana, menulis di tengah malam, meditasi singkat, dan pertanyaan diri di pagi hari, saya mulai melihat perubahan nyata, baik pada diri sendiri maupun pada orang-orang di sekitar saya. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Tentu saja, seperti menanam pohon, butuh waktu, kesabaran, dan sedikit rasa humor untuk menikmati setiap prosesnya. Tapi, percayalah, hasilnya benar-benar terasa. Saya masih ingat beberapa bulan lalu, saya adalah orang yang mudah panik setiap kali terbangun di tengah malam. Pikiran saya langsung dipenuhi kekhawatiran, pekerjaan yang menumpuk, tagihan yang belum dibayar, atau sekadar rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Tapi, setelah rutin menulis setiap kali terjaga,
Saya mulai bisa memisahkan mana kekhawatiran yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Saya menulis semua ketakutan saya di atas kertas, lalu membacanya kembali di pagi hari. Anehnya, banyak dari kekhawatiran itu yang ternyata tidak masuk akal. Saya jadi bisa menertawakan diri sendiri. Oh, ternyata saya takut pada hal-hal yang bahkan tidak pernah terjadi. Saya juga mulai merasakan manfaat meditasi. Dulu, saya menganggap meditasi sebagai sesuatu yang mistis dan sulit dilakukan. Tapi, setelah mencoba beberapa kali, saya sadar bahwa meditasi hanyalah soal memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan menerima apapun yang sedang dirasakan. Ada malam-malam ketika meditasi membuat saya tertidur lebih cepat. Ada juga malam ketika saya hanya duduk diam, mendengarkan suara hujan di luar jendela. Tapi, yang paling penting, saya belajar untuk tidak memaksa diri sendiri. Kadang, ketenangan datang bukan dari mengusir pikiran, tapi dari menerima bahwa pikiran itu memang ada. Pertanyaan diri di pagi hari juga membawa perubahan besar. Saya jadi lebih sadar akan tujuan dan harapan setiap hari. Dulu, saya sering merasa hari-hari saya berlalu begitu saja, tanpa makna. Tapi sekarang, setiap pagi saya punya alasan untuk bangun, entah itu untuk belajar hal baru, membantu orang lain, atau sekadar menikmati secangkir kopi dengan tenang. Saya juga jadi lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil yang sering saya abaikan. Saya ingin berbagi kisah nyata dari beberapa orang yang juga menjalani 3 metode ini. Ada Pak Budi, seorang pensiunan yang dulu sering merasa kesepian dan tidak berguna. Setelah rutin menulis dan bermeditasi di malam hari, ia mulai menemukan kembali semangat hidup. Ia menulis puisi, belajar memasak, bahkan mulai berkebun di halaman rumah. Saya merasa seperti kembali muda. Katanya suatu hari, anak-anaknya pun mengaku, Pak Budi kini lebih ceria dan penuh energi. Ada juga Bulina, seorang ibu rumah tangga yang dulu sering merasa cemas dan mudah marah. Setelah mencoba meditasi dan menulis rasa syukur setiap malam, ia mulai merasa lebih tenang dan sabar. Saya jadi lebih mudah menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain, ujarnya. Bahkan, suaminya pun mengakui, suasana rumah kini lebih hangat dan harmonis. Saya sendiri pernah mengalami malam-malam ketika semua metode ini terasa sia-sia. Ada malam ketika saya tetap gelisah meski sudah menulis dan bermeditasi. Tapi, saya belajar untuk tidak menyerah. Seperti kata pepatah, tidak semua malam harus sempurna, tapi setiap malam punya pelajaran. Saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ada satu fakta menarik yang saya temukan. Menurut penelitian, orang yang rutin menjalankan 3 metode ini selama 30 hari mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 78%, penurunan stres hingga 60%, dan peningkatan kepuasan hidup secara keseluruhan. Tentu saja, angka-angka ini masih menjadi bahan perdebatan di dunia akademis. Ada yang berpendapat, efeknya hanya sementara. Sementara yang lain percaya, perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Saya juga pernah mendengar cerita lucu dari seorang teman. Ia berkata, setelah menulis, bermeditasi, dan bertanya pada diri sendiri setiap pagi, saya merasa seperti superhero, siap menghadapi apapun yang terjadi hari itu. Bahkan, jika hanya bertarung dengan tumpukan cucian kotor. Saya tertawa mendengarnya, tapi diam-diam saya setuju. Kadang, kemenangan terbesar dalam hidup adalah bisa menjalani hari dengan tenang dan bahagia, meski hanya dengan hal-hal sederhana. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Jika suatu malam Anda gagal menulis, atau meditasi terasa membosankan, atau pertanyaan pagi terasa sia-sia, tidak apa-apa. Yang penting, Anda sudah mencoba. Perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru,
meski hanya satu langkah kecil setiap hari. Dan jika Anda merasa sendirian dalam perjalanan ini, ingatlah, ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang menemukan makna di tengah malam. Kita semua adalah pejalan malam, mencari cahaya di antara gelap dan sunyi. Siapa tahu, di tengah keheningan malam, Anda menemukan teman baru, entah itu dalam bentuk tulisan, meditasi, atau sekadar pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Akhirnya, saya percaya malam hari bukan lagi waktu yang menakutkan atau menyedihkan. Malam adalah waktu untuk bertumbuh, untuk mengenal diri sendiri, dan untuk memulai hari baru dengan hati yang lebih ringan. Jadi, jika malam ini Anda terbangun, jangan panik atau marah. Ambil pena, duduk diam, atau bertanya pada diri sendiri, siapa tahu malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Kini, setelah perjalanan panjang melewati malam-malam sunyi, menulis, bermeditasi, dan bertanya pada diri sendiri, saya ingin menutup kisah ini dengan sebuah perenungan lembut. Malam yang dulu terasa menakutkan dan penuh kecemasan, kini berubah menjadi ruang harapan dan awal baru. Saya ingin Anda membayangkan, setiap kali terbangun di tengah malam, bukan lagi sebagai tanda kegagalan atau kelemahan, melainkan sebagai undangan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Saya tahu, tidak mudah mengubah cara pandang terhadap malam. Saya pun pernah merasa putus asa, bertanya-tanya mengapa tubuh saya begitu keras kepala, membangunkan saya di jam-jam yang sepi. Tapi, perlahan, saya belajar menerima bahwa tubuh dan pikiran kita punya caranya sendiri untuk berbicara. Kadang, mereka hanya ingin didengar, diberi ruang, dan dihargai. Malam hari, dengan segala keheningannya, adalah waktu yang sempurna untuk itu. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai melihat malam sebagai sahabat, bukan musuh. Setiap kali terbangun, cobalah untuk tidak langsung mengeluh atau mencari pelarian di layar ponsel. Duduklah sejenak, dengarkan suara hati, dan biarkan pikiran Anda mengalir tanpa batas. Jika ingin menulis, tulislah. Jika ingin bermeditasi, lakukan dengan lembut. Jika ingin bertanya pada diri sendiri, jangan ragu. Tidak ada aturan baku. Tidak ada yang benar atau salah. Yang penting, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh. Ada satu kebijaksanaan yang saya pelajari dari seorang nenek tua di desa. Ia berkata, malam itu seperti taman rahasia. Hanya mereka yang berani melangkah masuk yang akan menemukan bunga-bunga terindah. Saya suka membayangkan malam seperti taman itu. Penuh misteri, tapi juga penuh keindahan yang tersembunyi. Kadang, kita hanya perlu menyalakan lentera kecil di hati dan berjalan perlahan, menikmati setiap langkah. Saya juga ingin mengingatkan, perubahan tidak selalu datang dengan cepat. Ada malam-malam ketika Anda tetap merasa gelisah, meski sudah mencoba segala cara. Tidak apa-apa. Terimalah itu sebagai bagian dari perjalanan. Seperti langit malam yang kadang cerah, kadang mendung. Hidup pun penuh warna dan kejutan. Yang penting, Anda tidak berhenti mencoba. Jika Anda merasa sendirian, ingatlah, ada banyak orang di luar sana yang juga sedang terjaga, mencari makna di tengah malam. Kita semua adalah pejalan malam, saling menyapa dalam diam, saling menguatkan meski tak saling mengenal. Siapa tahu, di tengah keheningan, Anda menemukan teman baru, entah itu dalam bentuk tulisan, meditasi, atau sekadar pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Saya ingin menutup dengan satu ajakan. Malam ini, jika Anda terbangun, jangan buru-buru kembali tidur. Duduklah sejenak, rasakan napas Anda, dengarkan suara hati, dan biarkan malam membisikkan rahasianya. Siapa tahu, malam ini adalah awal dari babak baru dalam hidup Anda. Babak yang penuh harapan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Dan jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan.
Tulis juga di kolom komentar dari mana Anda menonton dan jam berapa Anda terjaga malam ini. Siapa tahu kita bisa saling menyapa di dunia maya, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Sekarang, perlahan matikan lampu, biarkan suara malam mengisi ruang, dan izinkan diri Anda beristirahat dengan tenang. Malam ini, Anda tidak sendirian. Saya di sini bersama Anda, menunggu fajar dengan hati yang penuh harapan. Malam telah menjadi saksi perjalanan kita, dari kegelisahan, pencarian makna, hingga penemuan kebijaksanaan di tengah keheningan. Kita telah belajar bahwa terbangun di tengah malam bukanlah kutukan, melainkan peluang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Dengan menulis, kita membuka pintu hati dan membiarkan segala rasa, syukur, dan kekhawatiran mengalir tanpa beban. Melalui meditasi, kita belajar menerima, melepaskan, dan menemukan ketenangan di antara riuh pikiran. Dan lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana di pagi hari, kita menanam benih harapan, tujuan, dan rasa syukur yang akan tumbuh sepanjang hari. Saya ingin Anda tahu, perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang, ia hadir dalam bisikan lembut di malam hari, dalam goresan pena di atas kertas, atau dalam napas yang dihela perlahan saat dunia terlelap. Tidak apa-apa jika Anda belum merasakan perubahan besar hari ini. Yang penting, Anda sudah memulai langkah kecil, dan setiap langkah kecil itu, jika dilakukan dengan konsisten, akan membawa Anda ke tempat yang lebih damai dan penuh makna. Jangan takut pada malam. Jadikan ia sahabat, ruang untuk beristirahat, merenung, dan bermimpi. Jika suatu malam Anda terbangun, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang mencari cahaya di tengah gelap. Kita semua adalah pejalan malam, saling menguatkan dalam diam, saling berbagi harapan meski tak saling mengenal. Sekarang biarkan malam menenangkan Anda. Pejamkan mata, rasakan napas Anda, dan izinkan diri Anda beristirahat. Jika esok pagi Anda bangun dengan hati yang lebih ringan, itu adalah hadiah kecil dari malam yang telah Anda lewati. Dan jika malam ini masih terasa berat, tidak apa-apa, besok kita coba lagi bersama-sama. Akhir skrip, selamat malam.